adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 14 Februari, Minggu pekan ke-6. Sekaligus kita merayakan Hari Perkawinan Sedunia. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami keluarga masing-masing, di mana kami dikasihi dalam keluarga, di mana keluarga menanamkan nilai-nilai iman, harapan, dan kasih, di mana kami diteguh dan dinasehati, di mana kami dibimbing dan dikasihi setiap hari, di mana orang tua berusaha memberikan yang terbaik. Mereka mempersiapkan kami makanan, minuman, dan semua keperluan kesehatan kami, sehingga kami dapat bertumbuh sampai saat ini. Tanpa mereka kami bukan siapa-siapa. Maka kami mohon ya Bapa, semoga Engkau memberkati keluarga kami masing-masing, terutama keluarga yang mengalami badai, sehingga mereka dengan susah payah menghalau badai itu. Namun bagi orang yang percaya, badai pasti berlalu. Maka berkatilah keluarga kami agar sesudah mengalami badai, kami hidup baru. Kami memupuk lagi rasa cinta. Kami memupuk lagi rasa kebahagiaan tersebut. Karena itu ya Bapa, dampingilah kami senantiasa dalam keluarga dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mutiara biar tinggal di lumpur tetap mutiara. Itulah Yesus yang menyembuhkan si kusta. Orang yang berpenyakit kusta adalah orang-orang yang sangat-sangat menderita, dijauhi oleh orang, dan mereka harus tinggal tersendiri, mengisolasi diri, mirip-mirip dengan penyakit COVID sekarang. Kalau sekarang orang mengatakan, "Ih, aku kena COVID." Apa yang terjadi dengan orang di sekitarnya? Lari terbirit-birit. Demikian pula orang kusta. Yang pernah kusta adalah Konstantinus Agung. Namun sebelumnya, Yesus menyembuhkan orang kusta. Dalam tradisi Yahudi, orang kusta adalah orang yang tinggal di lembah-lembah, di mana orang sehat kalau bertemu orang kusta mempunyai hak untuk melempari mereka dengan batu. Maksudnya untuk mengusir mereka jauh-jauh. Karena dulu dipikir kusta itu bisa menular.
Tentu orang kusta amat sangat menderita. Saya pernah tinggal bersama dengan orang kusta. Tapi terus terang, 2 hari 2 malam saya tidak bisa makan dan minum. Takutnya luar biasa. Kenapa? Kita makan bersama-sama. Ayo dek makan dek, frater makan. Aduh kenyang pak, sudah makan, pada belum makan. Perut ini rasanya kenyang. Apalagi dibawakan daging itu. Ini enak loh. Tangannya luka-luka, aduh Tuhan ya Allah. Enggak deh. Kami tinggal 1 minggu bersama mereka. Aduh. Yang kami pikirkan adalah pulang-pulang nanti kusta. 5-6 tahun lagi kami kusta. Maka mungkin akan ada jendolan di sini, hilang telinganya. Ada yang hidungnya lubang saja. Ada tangannya kepot. Macam-macam. Pokoknya mengerikan. Tapi kami tinggal bersama orang-orang kusta yang sudah dikaryakan. Tapi biarpun mereka boleh nyatakan sembuh, takut kami sebagai orang yang masih sehat. Suatu hari pada saat kami tinggal di sana, orang-orang kusta itu baik hati. Senang sekali ketika kami datang sebagai frater, tinggal bersama mereka. Aduh, luar biasa. Pingin mereka salaman, kami sendiri yang ketakutan. Ya, dan diajarkan kalau bersalaman pokoknya wah heboh. Seperti itu. Waktu kita bertemu salam begitu, aduh rasanya keringat dingin ketakutan. Mereka dengan sukacita menyambut kami. Mereka satu hari mereka tuh punya sebuah pohon pepaya. Pepaya itu sedang ranum kuning. Waktu itu siang panas. Apa yang terjadi? Dia petik, kemudian dia kupas. Tangannya itu berdarah. Wah, ini hati-hati ini. Kalau kita luka bisa masuk ke dalam tubuh. Satu teman saya, frater itu, dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Kami berada berdua, lihat kami lari cepat-cepat. Lalu apa yang terjadi dengan bapak itu? Setelah dia mengupas pepaya dengan sukacita dan gembira. Frater, ini pohon pepaya, buah pepaya dari pohon kami, silakan, manis sekali. Mati loh. Kami lihat dari jauh, mati loh dia. Ayo loh. Ya, itulah situasi. Ya. Tapi ketika kami pulang kembali ke tempat kami sekolah, kenangan yang luar biasa. Hati mereka itu luar biasa. Sekarang kita kembali kepada Yesus yang menyembuhkan si kusta. Bagaimana sekarang perasaan orang ini? Ya, kita bisa merefleksi. Kita mengandaikan, pasti nggak mau mengandaikan toh. Kalau kita kena kusta itu gimana rasanya? Menjadi sampah masyarakat. Maka lalu keinginannya apa? Sembuh. Orang kusta ini tahu hukuman kalau bertemu orang sehat. Maka dia menyelinap. Luar biasa dia menyelinap. Untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan Yesus. Dan Yesus menjamah orang itu. Kenapa? Belas kasih. Yesus memperhatikan usaha dia. Bagaimana di dalam kerumunan itu dia menyelinap ke sana kemari. Usahanya luar biasa. Maka Yesus berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Dan seketika itu dia sembuh dari kusta. Bagaimana rasanya? Bebas. Senang. Dan Yesus katakan, jangan omong-omong ya. Ya, di depannya. Di belakangnya dia bercerita bagaimana dia sebagai orang kusta harus tinggal di lembah, bertemu dengan orang sehat takut dilempari batu, dan sekarang sudah bebas-bebas. Dia beritakan kepada siapapun. Maka lalu bagi mereka yang kusta juga sama-sama mencari.
Dalam Injil ini tidak disebutkan bahwa orang-orang kusta itu mencari Yesus supaya disembuhkan seperti saudara yang lain yang kusta itu. Maka lalu Yesus tidak pernah bisa istirahat. Yesus menyingkir. Ya, untuk apa berdoa? Nah, saudaraku terkasih, hari ini kita memperingati hari perkawinan sedunia. Keluarga adalah gereja rumah tangga. Tanpa keluarga tidak akan ada pemimpin yang baik. Bersyukurlah saudara-saudariku terkasih kalau Anda mempunyai uskup yang baik, paus yang baik, pastor yang baik, suster-suster yang baik. Itu semua adalah partisipasi yang luar biasa dari keluarga-keluarga Katolik. Yang mana mereka memberikan teladan dan contoh-contoh konkret dalam kehidupan, bahkan memotivasi. Mereka berjuang sebagai keluarga panutan. Tetapi masih banyak keluarga yang berpenyakit kusta. Kelihatannya cantik di depan, di belakang berselingkuh. Ada main. Yang repot adalah bermain juga dengan yang tidak diperkenankan. Sepandai-pandainya tupai melompat, waktunya akan tertangkap. Maka keluarga inilah yang perlu kita doakan. Agar mereka kembali ke haribaan istri atau suaminya. Sehingga menjadi sumber teladan keluarga. Contoh Santo Yosef yang tahun ini kita rayakan sebagai tahun Yosef, di mana ada kesulitan-kesulitan yang luar biasa beratnya. Yusuf dengan diam, tapekur, dan mempersembahkan kepada Tuhan dalam doa-doanya, sehingga dia mendapatkan solusi. Maka mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih berpenyakit kusta rohani. Alim-alim sambuk. Di depan istri atau suami baik-baik, di belakang bermain. Kalau anak-anak tahu, merupakan sebuah neraka. Kenapa? Kesan itu tidak akan terlepas dari anak-anak. Maka dalam perkawinan kita harus menggunakan sistem 3B. Bibit, bebet, bobot. Bisa aja bibit yang tidak beres itu ada. Sehingga ketika sudah berjalan bahkan sampai 25 tahun perkawinan, 20 tahun perkawinan, ada main, ya, ada simpanan. Kalau ATM bisa bagi-bagi, tapi kalau ATM bisa berjalan repot. Maka pada hari ini Paus menghimbau kepada keluarga-keluarga untuk saling mendoakan agar keluarga Katolik seluruh dunia mempunyai contoh-contoh teladan yang baik seperti keluarga Nazaret, seperti keluarga dari Santa Teresia Lisia. Papa mamanya Sally Lisia bersama suami luar biasa. Ketika istrinya sudah meninggal, sang suami ayahnya dari Teresa tetap tidak menikah dan bahkan memelihara anak-anak perempuannya sampai mereka menjadi biarawati, dan bukan hanya biarawati tetapi biarawati yang dapat diandalkan, bahkan dikenang sampai hari ini. Kita kenal Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Itulah hasil kehidupan keluarga yang mana dia mengalami cinta yang luar biasa sepenuhnya. Hidup doa bagaimana keluarga Lisia ini, sang ayah kadang-kadang retret pribadi, sang ibu juga kadang-kadang retret pribadi, dan membawa anak-anak setiap kali berdoa, di rumah pun melakukan doa rosario, membaca kitab suci, dan mendapatkan begitu banyak hal karunia dan karisma yang Tuhan berikan. Semoga keluarga-keluarga Katolik bisa menjadi sumber teladan dan boleh mempersembahkan putra-putrinya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat diandalkan. Kenapa? Kustanya sudah hilang.
Yang ada adalah kesembuhan secara rohani. Semoga kita boleh mendapatkan pemimpin-pemimpin yang dapat diandalkan, dan marilah kita bersuka cita dan memuji Tuhan karena Tuhan senantiasa baik kepada kita. Selamat pagi.